Perkenalkan, nama saya Siska Ramahandayani, NIM 857990048. Dari kelompok 1 akan melaksanakan kegiatan praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup, gerak pada tumbuhan, dan respirasi makhluk hidup. Jambu tumbuh dan berkembang. Batang jambu bertambah besar dan tinggi, memiliki akar tunggang yang kuat, serta menghasilkan buah untuk berkembang biak. Berkembang biak melalui biji seksual atau vegetatif cangkok. Fotosintesis, nutrisi. Daun yang berwarna hijau menunjukkan adanya klorofil yang digunakan untuk membuat makanan sendiri. Bernafas, mengambil dan mengeluarkan gas melalui stomata di daun. Jeruk tumbuh dan berkembang. Batang jeruk bertambah besar dan tinggi, memiliki akar tunggang yang kuat, serta menghasilkan buah untuk berkembang biak. Berkembang biak melalui biji seksual atau vegetatif cangkok atau stek. Fotosintesis, nutrisi. Daun yang berwarna hijau menunjukkan adanya klorofil yang digunakan untuk membuat makanan sendiri. Bernafas, mengambil dan mengeluarkan gas melalui stomata di daun. Bunga mawar, reproduksi berkembang biak. Bunga adalah alat perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Bunga menghasilkan serbuk sari dan putik untuk menghasilkan biji. Peka terhadap rangsang. Beberapa bunga menutup saat malam atau mekar saat terkena cahaya matahari, seperti bunga pukul 4 atau bunga matahari. Bernafas, menggunakan stomata pada mahkota dan kelopak bunga. Putri malu, peka terhadap rangsang. Iritabilitas. Ciri khas utamanya adalah daunnya menutup dengan cepat saat disentuh, yang merupakan mekanisme pertahanan terhadap herbivora. Bergerak, daunnya menutup saat disentuh atau malam hari. Gerak niktinasi. Tumbuh, batang berduri dan tumbuh menjalar atau tegak. Pohon pisang berkembang biak dengan tunas aseksual yang tumbuh di sekitar induknya serta dapat menghasilkan buah. Tumbuh dan berkembang, batang semu pelepah daun, tumbuh tinggi, berdaun lebar. Bernafas, mengambil nafas melalui stomata di permukaan daun yang luas. Memerlukan nutrisi, menyerap air dan mineral melalui akar serabutnya. Kambing mamalia berkembang biak melahirkan vivipar, bernafas menggunakan paru-paru, makan herbivora pemakan tumbuhan, dan memiliki sistem pencernaan ruminansia. Penutup tubuh memiliki rambut, bukan bulu. Ciri fisik berkaki 4, memiliki tanduk pada jantan maupun betina, dan memiliki kelenjar susu. Burung kenari berkembang biak, bertelur, ovipar, bernafas menggunakan paru-paru dengan kantong udara, pemakan biji-bijian granivora. Penutup tubuh, bulu yang lembut, umumnya berwarna kuning, oranye atau hijau. Ciri khusus, bersuara merdu, aktif dan sosial, suka hidup berkelompok. Ayam berkembang biak, bertelur, ovipar, bernafas menggunakan paru-paru, makan omnivora, pemakan segala, biji-bijian, cacing, serangga kecil. Penutup tubuh, bulu dengan berbagai warna. Ciri khusus, memiliki cengger di kepala, paruh yang kuat, dan cakar untuk mengais makanan. Murai batu berkembang biak, bertelur, ovipar, bernafas menggunakan paru-paru, makan karnivora, pemakan serangga dan ulat. Penutup tubuh, bulu berwarna dominan hitam dengan kombinasi warna oranye putih di bagian perut dan ekor panjang. Ciri khusus, memiliki suara kicauan yang sangat bervariasi dan lincah. Merpati berkembang biak, bertelur, ovipar, dan menghasilkan susu tembolok untuk anaknya. Bernafas menggunakan paru-paru, makan pemakan biji-bijian granivora. Penutup tubuh, bulu tebal dengan warna yang beragam. Ciri khusus, memiliki paruh ramping, dada bidang, dan sayap kuat untuk terbang cepat. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada 1 pot putri malu, kemudian yang kedua ada lembar kerja, kemudian yang ketiga ada penggaris dan juga ada stopwatch. Yang pertama kita mulai dengan sentuhan halus. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tulis di lembar LKP. Yang kedua dengan sentuhan sedang. Ketika kita sudah menemukan hasilnya, kita tulis lagi. Dan yang ketiga dengan sentuhan kasar.
Hasil dari pengamatan seismonastik, Putri Malu dengan sentuhan halus mengucup dengan waktu 5,81 detik. Kemudian yang kedua, Putri Malu dengan sentuhan sedang mengucup dengan waktu 3,4 detik. Dan yang terakhir, Putri Malu dengan sentuhan kasar mengucup dengan waktu 2,7 detik. Yang kedua, kita akan melakukan pengamatan niktinasi. Alat dan juga bahan, ada satu pot Putri Malu yang kita beri tulisan A, kemudian ada satu pot Putri Malu yang kita beri tulisan B, dan juga ada kardus yang kita lapisi dengan plastik berwarna hitam. Kemudian ada lembar kerja dan juga HP yang akan kita jadikan timer. Pot Putri Malu A akan kita tutup menggunakan kardus berlapis plastik hitam. Kemudian pot Putri Malu B akan kita biarkan di ruang terbuka. Kita nanti akan menunggu selama 30 menit. Apakah ada perbedaan antara pot Putri Malu A dengan pot Putri Malu B? Setelah 30 menit, kita akan coba membuka pot A yang kita tutup menggunakan kardus berlapis plastik hitam. Perbedaan antara pot Putri Malu A dan juga pot Putri Malu B. Pot Putri Malu A yang kita tutup menggunakan kardus berlapis plastik hitam menutup dengan sempurna. Sedangkan pot Putri Malu yang bertulisan B yang kita biarkan di tempat terbuka tidak menutup sama sekali. Kemudian kita tulis hasil pengamatan tadi di lembar LKP. Dalam video kali ini, kami akan mempraktekkan mengenai respirasi makhluk hidup yang memerlukan udara atau oksigen. Alat dan juga bahan, saya sudah menyiapkan 3 botol. Botol A akan diberikan media tanaman kacang, kemudian botol B akan diberikan media hewan jangkrik, dan botol C sebagai respirometer pengontrol. Alat dan juga bahan lainnya ada pewarna makanan, vaselin, plastisin, kapas, pipet, alat pengukur, tanaman kacang, jangkrik, dan air larutan kapur sirih. Langkah yang pertama, kita akan memasukkan air larutan kapur sirih ke dalam botol A. Kemudian kita akan masukkan kapas ke dalam botol A. Setelah itu kita akan masukkan media tanaman kacang. Kemudian botol B akan kita masukkan larutan kapur sirih. Kita masukkan kapas ke dalam botol B. Dalam botol B ini kita akan memasukkan media hewan jangkrik. Kemudian dalam botol C ini kita akan memasukkan larutan kapur sirih. Dan kita akan memasukkan kapas ke dalam botol C. Di dalam botol C ini tidak akan diberi media karena hanya sebagai pengontrol. Setelah 3 botol berisi media, tutup botol yang terdapat sedotan ini kita tutup dengan plastisin. Setelah itu kita olesi dengan vaselin di antara celah plastisin dengan sedotan air kemasan gelas agar tidak terjadi kebocoran udara yang menghambat berjalannya percobaan. Setelah itu kita ubah posisi botol menjadi posisi horizontal.
Kemudian kita masukkan pewarna makanan merah ke dalam ujung 3 sedotan. Kemudian kita timer selama 5 menit. Dari percobaan kali ini mengenai respirasi makhluk hidup yang memerlukan udara atau oksigen, pada botol A dengan media tanaman kacang lebih cepat terserap oleh respirometer. Kemudian botol B dengan media hewan jangkrik, dan botol C setelah 5 menit sebanyak 5 kali atau 25 menit menunjukkan bahwa botol A pewarna makanan ini lebih cepat turun. Kemudian dilanjut botol B pada media jangkrik, kemudian botol C tidak mengalami pelarutan atau tetap. Setelah kita selesai melakukan praktek, kemudian kita tulis hasilnya pada lembar kerja. Selesai, terima kasih. Pada praktikum kali ini, kami akan melakukan percobaan mengenai respirasi yang menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Alat dan juga bahan, di sini saya sudah menyiapkan air endapan kapur sirih yang dibiarkan selama 1 malam. Kemudian ada 3 toples yang saya beri label A, B, kemudian C. Kemudian ada plastisin dan juga ada sedotan limun. Kemudian ada air untuk menakar. Langkah yang pertama, kita akan tuangkan air larutan kapur sirih ini ke dalam botol A, B, dan C sebanyak 50 ml. Langkah yang kedua, kita masukkan masing-masing 2 sedotan ke dalam toples. Toples A, sedotan 1 tidak menyentuh air. Kemudian sedotan 2 menyentuh air larutan kapur sirih. Pada toples B, sedotan 1 menyentuh air, kemudian sedotan B tidak menyentuh air. Kemudian pada toples C kita samakan pada toples B. Langkah selanjutnya kita tempel plastisin pada tutup toples. Setelah itu langkah berikutnya yaitu hisaplah udara dari toples A melalui sedotan 1, kemudian hembuskan ke dalam toples B melalui sedotan 1 sebanyak 4 kali. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Pada toples A yang kita gunakan untuk menghisap udara, air endapan kapur sirih tetap jernih. Kemudian pada toples B, air yang kita gunakan untuk menghembuskan udara, air endapan kapur sirih menjadi keruh. Pada toples C, air endapan tetap jernih karena hanya digunakan sebagai pengontrol. Sekian dan terima kasih.